sini kedatangan teman-teman kami dari Bener Meriah yang dimana adalah pelaku dunia usaha terhadap penyiapan ketahanan pangan. Boleh Pak diperkenalkan? Ya, Nama Pak? saya namanya Winnie Reston dari Bener Meriah. Winnie Reston. Ya, Winnie Reston. Winnie Reston. Ya. Ya. Silakan Pak Pata. Saya bernama Saiful Fatah dari Gunung Denggo. Pak Saiful Fatah. Ya, saya Rajali dari Aceh Tengah, Pak. Rajali dari Aceh Tengah. Ya, luar biasa Ibu. Saya Fitri dari Bener Meriah. Ya, Fitri dari Bener Meriah. Oke. Nah, gini, pada hari ini kita mau sharing-sharing bagaimana kita menyiapkan diri kita dan masyarakat kita menjadi penyiapan terhadap ketahanan pangan di 2023. Sebagaimana kita dengar yang pada hari ini instruksi dari Presiden kita, dari Menteri Keuangan, dari Pak Luhut, bahwa dunia, khususnya Indonesia, 2023 kita akan terjadi krisis. Krisis bisa krisis pangan, krisis ekonomi, apalagi ditambah dengan kondisi dunia pada saat ini adalah Rusia dengan Ukraina. Itu yang akan dikhawatirkan, itu akan berdampak besar terhadap dunia dan khususnya Indonesia. Nah, tentu ini sudah ada lampu merah buat kita semua. Bagaimana kita menyiapkan pangan kita untuk 1 tahun ke depan? 1 tahun ke depan itu kapan kita siapin? Sekarang. Bila misalnya dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita nggak akan pangan 1 tahun ke depan, dampak apapun yang terjadi kita akan biasa-biasa aja. Ya. Beras kita stok tersedia, sayur tinggal kita petik, kelapa tinggal kita petik. Ekonomi terjadi krisis seperti apapun kita akan nyaman. Nah, tentu kita bukan hanya berpikir untuk diri kita, tapi bagaimana kita berpikir untuk masyarakat kita. Dengan kita punya stok kelebihan pangan, masyarakat kita dapat bisa kita bantu. Kan seperti itu. Nah, dari kondisi sekarang lah kita mulai menyebarkan informasi baik ini, apalagi dengan ada produk pupuk Biobos. Ini sangat membantu untuk melipat gandakan hasil produksi pertanian. Yang biasanya padi produksinya mungkin 1 hektar dalam 6-7 ton, dengan kita pakai Biobos bisa sampai 10-15 ton. Nah, begitupun juga dengan sayuran, tanaman-tanaman lainnya. Karena produk Biobos juga sangat teruji. Tapi pada saat kita menunggu di 2023 terjadi krisis, baru kita masuk ke dunia pertanian, kapan panennya? Kan seperti ini. Nah, kondisi saat inilah yang paling tepat kita berjuang. Kita buat masyarakat itu sadar akan penyiapan ketahanan pangan, penyiapan pangan di 2023 ini bisa aja terjadi di bulan Mei, bisa bulan Juni, bisa bulan April. Nah, pada hari inilah dengan tingkat kesadaran kita dan kita ingatkan kepada teman-teman kita, mari hari ini tidak ada lahan yang kosong. Kita buat produksi pertanian menjadi lebih baik. Supaya apa? Saat terjadi krisis, kita sudah siap. Sebagaimana kita ingat sebelumnya, tahun 98, tahun 2008, Indonesia terjadi krisis. Harga dolar anjlok. Khususnya Aceh, biasa aja. Aceh seperti tidak ada kejadian apa-apa. Malah hasil lelang mobil Jakarta semuanya hampir di yang belinya adalah orang-orang Aceh. Iya kan? Nah, kembali lagi kepada kisah masa lalu, masa Nabi Yusuf, 7 tahun masa ini dulu. Sebelumnya kan masa subur, 7 tahun kita akan mengalami masa kekeringan. Nah, masa subur inilah orang-orang Mesir
dengan disadarkan oleh pemimpinnya pada saat itu Nabi Yusuf, diserukan untuk kita menyiapkan pangan untuk 7 tahun ke depan. Tapi penyiapan pangan itu bukan hanya untuk Mesir, tapi untuk sekeliling Mesir itu masih bisa sanggup disuplai selama masa kekeringan di 7 tahun ke depan. Nah, itulah kita hari ini. Bagaimana kita membuat sebuah teamwork yang bagus dengan masyarakat kita yang sadar akan kejadian-kejadian bila menimpa kita di tahun 2023. Kita sudah siap. Mudah-mudahan tidak. Ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi ini kan warningnya ini sudah ada. Ya, nggak dalam. Jangan kita sudah dibuat warning itu ada bahaya, itu ada ini, tapi kita tidak sadar. Nah, ini warning ini sebenarnya untuk membuat kita sadar. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak, ya.